Tahukah Anda, ada satu makanan sederhana yang mungkin setiap hari Anda lihat di dapur atau di pasar, ternyata bisa menjadi kunci untuk menjaga kejernihan penglihatan di usia lanjut. Selama ini banyak orang menganggap penglihatan yang kabur pada lansia adalah sesuatu yang wajar. Mereka berpikir bahwa seiring bertambahnya usia mata, pasti akan melemah dan tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima kenyataan tersebut. Namun fakta kesehatan modern justru menunjukkan hal yang berbeda. Ada cara alami dan murah yang mampu membantu memperlambat penurunan penglihatan, bahkan memberi peluang untuk memperbaiki kualitas mata lansia. Bayangkan jika hanya dengan menambahkan satu jenis makanan ini ke dalam menu harian seorang kakek, masih bisa membaca koran pagi. Dengan jelas seorang nenek tetap dapat mengenali wajah cucu dengan penuh kasih, atau seorang ayah lanjut usia tetap dapat berjalan tanpa takut terjatuh karena pandangan kabur. Bukan lagi impian melainkan kenyataan yang bisa dicapai dengan langkah sederhana. Inilah alasan mengapa informasi ini sangat penting untuk setiap keluarga yang peduli dengan kesehatan orang tuanya. Banyak orang percaya bahwa menjaga pola makan sehat, umum rutin berolahraga, dan tidak memiliki riwayat penyakit serius sudah cukup untuk melindungi mata. Tetapi kenyataannya, meskipun sudah berusaha hidup sehat, masih banyak lansia yang mengeluhkan mata buram cepat lelah saat menonton televisi atau sulit membaca tulisan kecil. Mengapa bisa begitu? Jawabannya ada pada nutrisi khusus yang sering diabaikan. Tanpa asupan gizi spesifik yang dibutuhkan, mata kesehatan retina dan lensa tidak bisa dipertahankan maksimal. Akibatnya risiko penyakit mata seperti katarak atau degenerasi makula meningkat seiring usia. Disinilah pentingnya memahami bahwa ada solusi praktis sederhana dan bisa dijangkau semua kalangan. Tidak perlu obat mahal, tidak harus suplemen impor dengan harga tinggi. Cukup dengan memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Rahasia ini telah dibuktikan oleh berbagai penelitian medis dan bisa menjadi langkah nyata untuk menjaga kualitas hidup para lansia. Jadi sebelum terlambat, mari kita gali lebih dalam tentang makanan ajaib ini, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa Anda wajib menjadikannya bagian dari menu harian keluarga. Task 2, Mobile Fund 2, plus 400 kata. Ketika kita berbicara tentang kesehatan mata pada lansia, banyak orang hanya fokus pada kacamata atau operasi sebagai solusi. Padahal sebelum sampai pada tahap itu, ada langkah pencegahan sederhana yang bisa dilakukan. Langkah ini bukan hanya sekadar menjaga fungsi mata, tetapi juga menjaga kemandirian dan kualitas hidup seorang lansia. Dengan penglihatan yang jernih, seorang kakek tidak perlu selalu bergantung pada tongkat atau bantuan orang lain saat berjalan. Dengan mata yang sehat, seorang nenek bisa tetap memasak untuk keluarganya, membaca doa dengan jelas, dan tersenyum bahagia melihat cucu bermain. Semua itu dimulai dari kesadaran kecil untuk merawat mata dengan nutrisi yang tepat. Sayangnya, banyak orang baru menyadari pentingnya kesehatan mata ketika penglihatan sudah menurun drastis. Saat itulah mereka merasa menyesal karena tidak menjaga mata sejak dini. Padahal menurut Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan, dan separuh dari kasus tersebut sebenarnya bisa dicegah jika pola hidup dan pola makan diperhatikan lebih awal. Fakta ini menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan mata bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ada kabar baik bagi setiap keluarga. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi dirinya sendiri, asalkan diberikan nutrisi yang tepat. Artinya, kita tidak selalu harus bergantung pada obat atau perawatan medis yang mahal. Makanan yang sederhana, murah, dan mudah ditemukan di sekitar kita bisa memberikan perlindungan nyata bagi mata. Rahasia ini seringkali terabaikan karena dianggap terlalu biasa. Padahal inilah kunci yang bisa membuat penglihatan tetap tajam meskipun usia bertambah. Maka dari itu, mari kita hentikan anggapan
bahwa mata buram adalah nasib yang tidak bisa dihindari. Mata buram bisa jadi tanda awal tubuh meminta perhatian. Jika sejak dini kita mau mendengarkan sinyal ini, ada peluang besar untuk menjaga kejernihan penglihatan lebih lama. Dalam video ini kita akan membahas secara tuntas tentang satu makanan yang terbukti mampu melindungi mata lansia. Namun sebelum mengungkap solusinya, kita perlu memahami dulu mengapa mata lansia sering mengalami gangguan meskipun mereka sudah menjalani pola hidup sehat. Mengapa banyak lansia mengalami mata buram meskipun mereka merasa sudah menjaga kesehatan? Pertanyaan ini sering muncul ketika seorang ayah atau ibu yang rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan tidak memiliki penyakit serius tetap mengeluhkan penglihatan yang menurun. Jawabannya tidak sesederhana karena usia. Usia memang faktor penting, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Ada proses lain yang bekerja diam-diam di dalam tubuh yang sering tidak kita sadari. Salah satu faktor utama adalah peradangan kronis. Seiring bertambahnya usia tubuh, cenderung mengalami inflamasi ringan yang terus-menerus. Inflamasi ini dapat merusak jaringan halus di mata khususnya retina dan lensa. Selain itu ada juga kerusakan oksidatif akibat radikal bebas. Setiap hari mata kita terpapar cahaya matahari polusi, bahkan cahaya biru dari layar televisi dan ponsel. Semua itu memicu produksi radikal bebas yang dapat merusak sel-sel mata jika tidak ditangkal oleh antioksidan. Faktor lain yang sering diabaikan adalah penurunan aliran darah mikro menuju mata. Mata memiliki jaringan pembuluh darah kecil yang sangat rapuh. Jika aliran darah melemah, suplai oksigen dan nutrisi ke retina menjadi berkurang. Akibatnya, sel-sel mata tidak bisa bekerja optimal. Inilah alasan mengapa banyak lansia merasa matanya cepat lelah, sulit fokus, atau mengalami silau berlebihan ketika melihat cahaya. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 22 miliar orang di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan. Dari jumlah tersebut setidaknya 1 miliar kasus sebenarnya bisa dicegah atau ditangani lebih awal. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya memahami penyebab yang mendasari masalah penglihatan, bukan hanya menerima bahwa itu adalah bagian dari penuaan. Bagi lansia, penurunan penglihatan bukan sekadar masalah medis, melainkan juga berpengaruh pada kualitas hidup sehari-hari. Gejala awal gangguan penglihatan pada lansia seringkali sangat halus, sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Pada tahap awal mungkin hanya berupa penglihatan sedikit kabur, saat membaca sulit melihat dalam cahaya redup, atau merasa mata cepat lelah ketika menonton televisi. Karena dianggap ringan, banyak lansia memilih untuk mengabaikannya. Mereka biasanya berkata, wajar sudah tua penglihatan pasti berkurang. Padahal justru dari gejala ringan inilah penyakit mata serius bisa bermula. Jika dibiarkan, gangguan ringan dapat berkembang menjadi masalah yang jauh lebih berat, seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula terkait usia. Katarak adalah kondisi di mana lensa mata menjadi keruh sehingga pandangan tampak seperti berkabut. Glaukoma terjadi ketika tekanan di dalam bola mata meningkat dan merusak saraf optik. Sementara degenerasi makula menyerang bagian tengah retina yang berfungsi untuk melihat detail halus, sehingga penderitanya sulit membaca atau mengenali wajah. Semua penyakit ini bisa berujung pada kehilangan penglihatan permanen jika tidak ditangani. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga pada aspek psikologis. Lansia dengan penglihatan kabur sering kehilangan kepercayaan diri untuk beraktivitas. Mereka takut jatuh saat berjalan, enggan keluar rumah, dan lama-kelamaan merasa terisolasi dari lingkungan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan penglihatan yang tidak ditangani berhubungan erat dengan meningkatnya risiko depresi pada lansia. Artinya, menjaga kesehatan mata bukan hanya soal melihat lebih jelas, tetapi juga tentang menjaga semangat hidup dan kebahagiaan. Karena itu penting bagi setiap keluarga untuk tidak menganggap remeh keluhan mata buram. Setiap perubahan kecil pada penglihatan sebaiknya diperhatikan dan bila perlu diperiksakan ke tenaga kesehatan. Dengan deteksi dini banyak masalah bisa dicegah sebelum berkembang lebih jauh.
Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai data global yang menunjukkan betapa seriusnya masalah gangguan penglihatan pada lansia dan bagaimana hal ini memengaruhi kualitas hidup mereka. Data kesehatan global semakin menegaskan bahwa gangguan penglihatan pada lansia adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 30% lansia mengalami penurunan fungsi mata yang berhubungan langsung dengan sirkulasi darah yang melemah, kekurangan nutrisi penting, dan kerusakan oksidatif yang menumpuk dari tahun ke tahun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang menjalani gaya hidup sehat tanpa asupan gizi spesifik, untuk mata risiko gangguan penglihatan tetap sangat tinggi. Di Asia, penelitian menemukan bahwa gangguan penglihatan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Jatuh bukanlah masalah sepele karena bisa berujung pada patah tulang, cedera kepala, hingga komplikasi serius yang menurunkan kualitas hidup secara drastis. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah mengalami jatuh, seorang lansia kehilangan kemandirian dan harus selalu bergantung pada orang lain. Hal ini tentu memengaruhi kondisi emosional mereka, membuat mereka merasa tidak berdaya dan kehilangan rasa percaya diri. Selain itu, penurunan penglihatan juga berhubungan erat dengan meningkatnya risiko isolasi sosial. Lansia yang sulit melihat biasanya enggan berkumpul bersama teman atau tetangga karena takut tersandung malu, tidak bisa mengenali wajah atau kesulitan membaca tulisan. Dalam jangka panjang hal ini bisa memicu depresi dan memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Dengan kata lain, mata yang sehat adalah pintu gerbang menuju kehidupan lansia yang aktif, mandiri, dan bahagia. Oleh karena itu, memahami penyebab mata buram bukan hanya penting bagi para lansia itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga yang merawat mereka. Anak dan cucu perlu tahu bahwa kesehatan mata orang tua tidak boleh dianggap remeh. Dengan perhatian sejak dini, kita bisa mencegah berbagai komplikasi serius. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bahaya nyata yang terjadi jika mata buram dianggap hal biasa, beserta contoh kasus yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak lansia yang beranggapan bahwa mata buram hanyalah tanda alami dari penuaan. Mereka sering berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau penglihatan berkurang. Padahal sikap pasrah seperti ini bisa berakibat fatal. Dengan menganggapnya hal biasa, mereka cenderung tidak mencari solusi atau pemeriksaan medis lebih awal. Akibatnya, penyakit mata yang sebenarnya masih bisa ditangani justru berkembang semakin parah hingga sulit diperbaiki. Kisah nyata sering ditemui di lingkungan sekitar. Seorang nenek yang awalnya hanya merasa kabur saat membaca, akhirnya tidak bisa lagi melihat wajah cucu dengan jelas. Seorang kakek yang dulu aktif pergi ke masjid, setiap hari kini takut melangkah keluar rumah karena pandangannya gelap. Semua ini bermula dari gejala kecil yang diabaikan. Ketika akhirnya dibawa ke dokter, kondisinya sudah masuk tahap lanjut dan memerlukan tindakan medis yang rumit. Bahkan, ada yang sudah tidak bisa dikembalikan seperti semula. Bahaya terbesar dari menganggap mata buram sebagai hal wajar adalah hilangnya waktu emas untuk pencegahan. Pada tahap awal, banyak gangguan mata dapat dikendalikan hanya dengan perbaikan pola makan, penggunaan kacamata yang tepat, atau pemeriksaan rutin. Namun ketika terlambat jalan satu-satunya, mungkin operasi atau bahkan menerima kenyataan kehilangan penglihatan permanen. Inilah alasan mengapa kesadaran dini sangat penting. Lebih dari sekadar masalah medis, penglihatan yang menurun juga memengaruhi rasa percaya diri lansia. Banyak dari mereka mulai enggan beraktivitas, takut berjalan sendiri, atau merasa malu ketika tidak bisa mengenali orang lain. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menimbulkan kesepian dan membuat mereka bergantung sepenuhnya pada keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah pola pikir mata buram bukanlah hal biasa, melainkan sinyal tubuh yang harus segera ditindaklanjuti. Dampak dari mengabaikan mata buram jauh lebih besar daripada sekadar sulit membaca atau menonton televisi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi adalah jatuh.
Lansia dengan penglihatan kabur memiliki keseimbangan yang buruk karena tidak bisa melihat lantai dengan jelas, sulit mengenali anak tangga, atau tidak mampu membedakan cahaya dan bayangan. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan penglihatan adalah salah satu penyebab utama jatuh pada lansia, yang kemudian memicu komplikasi serius seperti patah tulang pinggul, cedera kepala, bahkan menurunkan angka harapan hidup. Selain risiko fisik, ada pula dampak sosial yang tidak kalah berbahaya. Lansia yang sulit melihat sering merasa minder ketika berinteraksi dengan orang lain. Mereka takut salah menyapa karena tidak bisa mengenali wajah, atau malu karena tidak bisa membaca tulisan saat diminta. Lama-kelamaan mereka memilih untuk menyendiri di rumah. Kondisi ini membuat mereka terisolasi secara sosial, padahal hubungan sosial sangat penting untuk menjaga kesehatan mental di usia lanjut. Gangguan penglihatan juga memengaruhi kemandirian. Seorang kakek yang dulunya bisa mengurus dirinya sendiri, mungkin tiba-tiba harus bergantung pada anaknya untuk aktivitas sederhana, seperti membaca label obat, menyiapkan makanan, atau bahkan berjalan keluar rumah. Ketergantungan ini sering membuat mereka merasa tidak berguna, yang akhirnya memperburuk kondisi psikologis. Tidak jarang perasaan ini berkembang menjadi depresi. Data kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 30% lansia mengalami penurunan penglihatan yang berkaitan dengan kekurangan nutrisi dan sirkulasi darah yang menurun. Jika gejala awal diabaikan, risiko berkembangnya penyakit serius seperti katarak atau degenerasi makula meningkat pesat. Artinya dengan hanya menyepelekan mata buram, kita sedang membuka jalan menuju masalah kesehatan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, langkah pencegahan sejak dini menjadi kunci agar lansia tetap sehat, mandiri, dan bahagia. Mengabaikan mata buram bukan hanya berdampak pada kondisi fisik dan sosial, tetapi juga dapat merenggut kebahagiaan emosional para lansia. Bayangkan seorang nenek yang dulu rajin membaca doa setiap pagi kini harus berhenti karena huruf-huruf kecil di kitab suci tampak kabur. Atau seorang kakek yang terbiasa bercengkerama dengan tetangga, akhirnya memilih diam di rumah karena malu tidak bisa lagi mengenali wajah mereka. Kehilangan kemampuan sederhana seperti ini membuat hidup mereka terasa hampa dan penuh keterbatasan. Lebih jauh lagi, penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan gangguan penglihatan memiliki risiko depresi lebih tinggi dibanding mereka yang matanya masih sehat. Depresi pada usia lanjut tidak boleh dianggap remeh karena bisa memperburuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Orang yang depresi cenderung kehilangan nafsu makan, tidak semangat bergerak, dan mudah terserang penyakit. Akibatnya masalah mata yang awalnya sederhana bisa berkembang menjadi masalah besar yang merusak kualitas hidup dari berbagai sisi. Tidak hanya itu, gangguan penglihatan juga berdampak pada hubungan keluarga. Lansia yang merasa dirinya menjadi beban seringkali menarik diri dari anak atau cucu. Mereka khawatir merepotkan orang lain hanya karena tidak bisa melakukan hal sederhana seperti berjalan ke kamar mandi atau membaca pesan di telepon. Perasaan bersalah ini membuat mereka semakin terisolasi. Padahal sebenarnya keluarga akan jauh lebih mudah membantu jika masalah mata ditangani lebih awal. Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola pikir masyarakat. Mata buram bukanlah sekadar konsekuensi usia, tetapi sebuah peringatan dini dari tubuh. Dengan memahami hal ini, keluarga bisa lebih cepat mengambil tindakan baik melalui pemeriksaan rutin maupun memperbaiki pola makan. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat peran nutrisi khusus yang terbukti dapat menjaga kesehatan mata dan melindungi lansia dari risiko serius akibat penglihatan yang menurun. Mata adalah organ yang sangat sensitif dan membutuhkan suplai nutrisi khusus agar tetap berfungsi optimal, tidak serta seperti organ lain yang bisa bertahan lebih lama. Dengan cadangan energi tubuh mata sangat bergantung pada aliran darah yang lancar dan asupan gizi harian. Tanpa nutrisi yang tepat, jaringan mata lebih cepat rusak akibat peradangan maupun paparan radikal bebas. Inilah alasan mengapa pola makan memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan mata.
terutama pada usia lanjut. Ada beberapa zat gizi utama yang terbukti penting bagi kesehatan mata. Vitamin A adalah salah satunya. Vitamin ini berperan dalam pembentukan pigmen rodopsin pada retina yang memungkinkan mata melihat dalam kondisi cahaya redup. Kekurangan vitamin A bisa menyebabkan rabun senja, bahkan kebutaan pada kasus berat. Selain itu, vitamin C dan vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang melawan kerusakan oksidatif pada lensa mata. Kerusakan oksidatif inilah yang sering menjadi pemicu utama terbentuknya katarak. Tidak kalah penting adalah mineral seperti seng, zinc, dan selenium. Seng berperan membantu transportasi vitamin A dari hati ke retina, sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan pigmen penglihatan. Sementara selenium berfungsi sebagai bagian dari enzim antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan. Tanpa mineral ini, vitamin dan antioksidan lain tidak akan bekerja optimal. Selain itu, ada dua nutrisi yang sering disebut sebagai pelindung alami mata, yaitu lutein dan zeaxanthin. Keduanya adalah jenis karotenoid yang terkonsentrasi di makula bagian tengah retina yang bertanggung jawab untuk penglihatan tajam. Lutein dan zeaxanthin bekerja sebagai filter cahaya biru berlebih, sekaligus sebagai perisai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Banyak penelitian menunjukkan bahwa asupan tinggi lutein dan zeaxanthin berhubungan dengan risiko lebih rendah terkena degenerasi makula terkait usia. Selain vitamin dan mineral, ada nutrisi penting lain yang berperan besar dalam menjaga kesehatan mata, yaitu asam lemak omega 3. Zat ini banyak ditemukan pada ikan berlemak, seperti salmon, tuna, dan sarden. Omega 3 membantu menjaga kelembapan mata, mengurangi risiko mata kering, serta mendukung fungsi sel retina. Bagi lansia, omega 3 juga terbukti menurunkan risiko degenerasi makula dan memperlambat kerusakan penglihatan akibat usia. Inilah alasan mengapa pola makan yang kaya ikan laut sering dikaitkan dengan penglihatan yang lebih sehat. Sejumlah penelitian besar juga memperkuat peran nutrisi bagi kesehatan mata. Salah satunya adalah RH Age-Related Eye Disease Study yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi ini menemukan bahwa kombinasi antioksidan vitamin C, vitamin E beta-karoten bersama zinc dapat menurunkan risiko perkembangan degenerasi makula tahap lanjut hingga sekitar 25%. Hasil ini menunjukkan bahwa asupan nutrisi tertentu tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi benar-benar dapat memperlambat proses kerusakan mata. Menariknya, sumber nutrisi dari makanan alami jauh lebih efektif dan aman dibandingkan suplemen buatan. Makanan utuh mengandung kombinasi zat gizi serat dan fitokimia yang bekerja secara sinergis. Sebaliknya, konsumsi suplemen dosis tinggi justru bisa berisiko. Misalnya, beta-karoten dosis tinggi pada perokok yang terbukti meningkatkan risiko kanker paru-paru. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjaga kesehatan mata bukanlah dengan bergantung pada pil, melainkan dengan memperbaiki pola makan sehari-hari. Pola makan kaya sayuran hijau, buah berwarna cerah, kacang-kacangan, dan ikan laut bukan hanya bermanfaat bagi mata, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung dan otak. Dengan kata lain, ketika kita merawat mata dengan nutrisi tepat, sebenarnya kita juga sedang menjaga seluruh tubuh. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas secara khusus satu makanan sederhana yang paling sering dikaitkan dengan kesehatan mata, namun justru sering diremehkan manfaatnya. Ketika membicarakan nutrisi untuk mata, sering muncul pertanyaan, mengapa mata begitu bergantung pada asupan gizi? Jawabannya terletak pada struktur dan fungsi mata itu sendiri. Retina misalnya adalah jaringan yang bekerja terus-menerus, menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Proses ini memerlukan energi besar dan rentan terhadap kerusakan oksidatif. Tanpa antioksidan yang cukup sel-sel, retina cepat aus dan mati. Inilah yang menjelaskan mengapa kekurangan nutrisi tertentu dapat langsung berdampak pada penurunan ketajaman penglihatan. Lensa mata juga membutuhkan perlindungan khusus. Lensa bertugas memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina.
Namun seiring usia protein dalam lensa dapat mengalami kerusakan akibat paparan radikal bebas. Hasilnya lensa menjadi keruh dan muncullah katarak. Vitamin C dan E berfungsi melindungi protein lensa dari kerusakan tersebut. Sementara lutein dan zeaxanthin membantu menyaring cahaya biru yang berlebihan sehingga beban oksidatif pada lensa berkurang. Dengan kata lain, setiap nutrisi memiliki tugas spesifik yang saling melengkapi dalam menjaga kesehatan mata. Selain itu, sistem pembuluh darah kecil di mata sangat sensitif terhadap perubahan nutrisi. Seng dan selenium misalnya berperan memperkuat dinding pembuluh darah serta mendukung enzim antioksidan. Jika asupan mineral ini kurang, aliran darah ke mata terganggu dan suplai oksigen ke retina berkurang. Akibatnya sel-sel mata lebih cepat mengalami degenerasi. Kondisi ini sering dialami lansia yang pola makannya monoton dan kurang beragam. Semua fakta ini menunjukkan bahwa kesehatan mata bukan hanya ditentukan oleh faktor usia atau keturunan, melainkan juga oleh apa yang kita makan setiap hari. Dengan menyediakan nutrisi yang tepat, kita bisa membantu mata tetap tajam, lebih lama mengurangi risiko penyakit serius, dan menjaga kemandirian lansia. Pada bagian berikutnya, kita akan mengungkap satu makanan sederhana yang menjadi simbol nutrisi mata wortel, si sayuran oranye yang manfaatnya sering diremehkan. Di antara berbagai makanan yang bermanfaat bagi kesehatan mata, ada satu bahan sederhana yang hampir selalu tersedia di dapur kita, wortel. Sayuran berwarna oranye cerah ini sejak lama dikenal sebagai simbol makanan untuk mata sehat. Namun banyak orang menganggap manfaat wortel hanya mitos atau sekadar pengetahuan lama tanpa dasar ilmiah. Faktanya, berbagai penelitian modern justru membuktikan bahwa wortel memang memiliki kandungan nutrisi yang sangat penting untuk menjaga fungsi penglihatan, terutama pada lansia. Wortel kaya akan beta-karoten sejenis provitamin A yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A berperan vital dalam pembentukan pigmen rhodopsin pada retina, yaitu pigmen yang membantu mata beradaptasi dalam kondisi cahaya redup. Kekurangan vitamin A membuat seseorang kesulitan melihat di malam hari. Kondisi ini dikenal sebagai rabun senja. Dengan konsumsi wortel secara teratur, kebutuhan vitamin A dapat tercukupi, sehingga risiko rabun senja dapat ditekan. Selain beta-karoten, wortel juga mengandung lutein dan zeaxanthin. Kedua senyawa ini termasuk kelompok karotenoid yang bekerja sebagai antioksidan kuat. Mereka terkonsentrasi di makula bagian tengah retina yang bertanggung jawab terhadap penglihatan detail. Fungsi utamanya adalah menyaring cahaya biru berlebih yang berasal dari sinar matahari maupun layar digital, sekaligus melindungi retina dari kerusakan oksidatif. Mekanisme sederhana ini membuat wortel menjadi pelindung alami bagi mata dari ancaman cahaya yang merusak. Penelitian yang diterbitkan dalam Archives of Ophthalmology menemukan bahwa asupan tinggi beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin berhubungan dengan penurunan signifikan risiko degenerasi makula terkait usia. Studi lain dari Harvard University menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan kaya vitamin A memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami rabun senja dan gangguan retina. Dengan bukti ilmiah ini, jelas bahwa wortel bukan sekadar makanan kampung, melainkan sumber nutrisi penting yang terbukti menjaga penglihatan tetap tajam. Mengapa wortel begitu istimewa bagi kesehatan mata? Jawabannya ada pada kombinasi unik nutrisi yang dimilikinya. Beta-karoten dalam wortel bukan hanya sekadar pewarna alami yang memberi warna oranye, tetapi juga sumber utama vitamin A. Ketika dikonsumsi, beta-karoten diubah tubuh menjadi retinol, bentuk aktif dari vitamin A. Retinol inilah yang berperan dalam menjaga lapisan kornea tetap sehat serta membantu pembentukan pigmen visual di retina. Tanpa retinol yang cukup, mata menjadi kering, mudah terinfeksi, dan mengalami gangguan adaptasi cahaya. Selain beta-karoten, kandungan lutein dan zeaxanthin dalam wortel bekerja secara spesifik melindungi makula. Makula adalah bagian kecil di retina yang berfungsi untuk melihat detail halus seperti membaca huruf kecil
atau mengenali wajah. Lutein dan zeaxanthin bertindak sebagai filter alami yang menyerap cahaya biru berlebih yang jika dibiarkan dapat merusak sel-sel retina. Dengan perlindungan ini, risiko kerusakan retina akibat paparan sinar matahari maupun layar digital dapat diminimalkan. Keunikan lain dari wortel adalah sifatnya yang mudah diterima tubuh. Tidak seperti beberapa suplemen sintetis yang bisa menimbulkan efek samping. Jika dikonsumsi berlebihan, wortel aman dikonsumsi setiap hari dalam jumlah wajar. Bahkan wortel juga mengandung serat vitamin K, kalium, dan antioksidan lain yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Artinya, dengan makan wortel, kita tidak hanya merawat mata, tetapi juga meningkatkan kesehatan jantung pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa wortel bukanlah obat instan. Efek positifnya baru terasa jika dikonsumsi secara rutin dalam jangka panjang. Nutrisi dalam wortel bekerja secara bertahap, memperbaiki jaringan mata, dan melindungi dari kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, konsistensi adalah kunci. Bagi para lansia, menjadikan wortel sebagai bagian dari pola makan sehari-hari adalah investasi kecil yang memberikan manfaat besar di masa depan. Sejumlah penelitian modern semakin memperkuat reputasi wortel sebagai makanan utama untuk kesehatan mata. Sebuah studi besar yang melibatkan ribuan peserta menunjukkan bahwa orang dengan kadar karotenoid tinggi dalam darah, termasuk beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin, memiliki risiko lebih rendah mengalami degenerasi makula. Degenerasi makula adalah salah satu penyebab utama kebutaan pada lansia, sehingga pencegahan melalui nutrisi menjadi langkah yang sangat penting. Penelitian lain dari Harvard University mengungkapkan bahwa konsumsi wortel secara rutin mampu menurunkan kemungkinan terjadinya rabun senja. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat di berbagai negara berkembang, di mana kekurangan vitamin A masih menjadi masalah kesehatan umum. Bahkan pada individu yang sebelumnya mengalami kekurangan vitamin A, peningkatan asupan wortel terbukti memperbaiki fungsi visual dasar mereka. Fakta ini menunjukkan bahwa wortel bukan hanya bermanfaat sebagai pencegahan, tetapi juga dapat membantu memperbaiki kondisi yang sudah ada. Menariknya, manfaat wortel tidak berhenti pada kesehatan mata saja. Kandungan antioksidan dalam wortel juga mendukung sistem kekebalan tubuh. Antioksidan berfungsi melawan radikal bebas yang dapat merusak sel sehingga mengurangi risiko berbagai penyakit degeneratif. Bagi lansia, perlindungan ini sangat berharga karena tubuh mereka lebih rentan terhadap infeksi maupun penyakit kronis. Dengan demikian, makan wortel bukan hanya investasi untuk mata, tetapi juga untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sayangnya masih banyak orang yang meremehkan wortel karena dianggap makanan sehari-hari yang terlalu sederhana. Mereka tidak melihat potensi besar yang dimilikinya. Padahal dengan konsistensi konsumsi manfaat nyata, bisa dirasakan mulai dari mata yang tidak cepat lelah, penglihatan yang lebih stabil, hingga kualitas hidup yang lebih baik. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas cara paling efektif untuk mengonsumsi wortel agar semua nutrisinya dapat terserap maksimal oleh tubuh. Agar manfaat wortel benar-benar dirasakan oleh mata, cara konsumsinya perlu diperhatikan. Beta-karoten yang terkandung dalam wortel larut dalam lemak. Artinya, tubuh lebih mudah menyerap zat ini ketika wortel dimakan bersama sedikit lemak sehat. Contohnya, wortel bisa ditumis ringan dengan minyak zaitun dicampur ke dalam salad bersama alpukat, atau dijadikan jus dengan tambahan sedikit susu rendah lemak. Dengan begitu, vitamin A yang dihasilkan dari beta-karoten akan lebih mudah digunakan tubuh untuk menjaga kesehatan retina. Selain cara pengolahan, porsi harian juga penting. Para ahli gizi menyarankan konsumsi sekitar 1 hingga 2 buah wortel, ukuran sedang setiap hari. Jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin A harian, sekaligus menyediakan lutein dan zeaxanthin dalam jumlah yang bermanfaat. Wortel bisa dikombinasikan dalam berbagai menu agar tidak terasa membosankan.
misalnya sebagai bahan sup hangat campuran tumis sayur atau dibuat jus segar bersama apel dan jeruk. Variasi ini membuat wortel lebih mudah diterima, terutama bagi lansia yang kadang sulit makan sayur dalam jumlah besar. Untuk lansia dengan gigi sensitif, wortel bisa direbus hingga lunak agar lebih mudah dikunyah. Proses perebusan singkat tidak akan banyak merusak kandungan beta-karoten, sehingga tetap aman dan bergizi. Bahkan dalam beberapa kasus wortel yang dimasak justru memiliki bioavailabilitas beta-karoten lebih tinggi dibanding wortel mentah. Jadi baik dimakan mentah maupun dimasak wortel tetap menjadi pilihan tepat untuk mendukung kesehatan mata. Yang tidak kalah penting adalah konsistensi. Banyak orang berharap hasil instan, padahal nutrisi bekerja secara bertahap. Dengan konsumsi teratur wortel akan memberi perlindungan jangka panjang terhadap mata. Jadi alih-alih menunggu penglihatan menurun drastis, lebih baik mulai membiasakan diri makan wortel sejak dini. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana mengombinasikan wortel dengan makanan lain agar manfaatnya semakin optimal bagi kesehatan mata dan tubuh. Agar manfaat wortel benar-benar dirasakan oleh mata, cara konsumsinya perlu diperhatikan dengan seksama. Beta-karoten yang terkandung dalam wortel adalah zat gizi yang larut dalam lemak. Artinya, tubuh manusia akan lebih mudah menyerapnya ketika wortel dimakan bersama sedikit lemak sehat. Oleh sebab itu, wortel sebaiknya tidak hanya dimakan mentah tanpa tambahan apapun. Cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menumis wortel dengan sedikit minyak zaitun, menambahkan potongan wortel rebus ke dalam salad bersama alpukat, atau membuat jus wortel, lalu mencampurnya dengan susu rendah lemak. Dengan cara ini, tubuh dapat memanfaatkan beta-karoten secara maksimal untuk diubah menjadi vitamin A yang berfungsi melindungi retina. Konsumsi yang tepat tidak hanya meningkatkan penyerapan vitamin, tetapi juga membuat menu lebih bervariasi, sehingga tidak terasa membosankan, khususnya bagi para lansia yang cenderung mudah kehilangan selera makan. Selain cara pengolahan porsi harian, juga perlu diperhatikan. Para ahli gizi menyarankan agar setiap orang, khususnya lansia, mengonsumsi 1 hingga 2 buah wortel ukuran sedang setiap hari. Porsi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan vitamin A harian sekaligus memberikan lutein dan zeaksantin dalam jumlah yang bermanfaat bagi kesehatan makula. Wortel sangat fleksibel untuk diolah dalam berbagai menu, mulai dari sup hangat campuran sayur tumis hingga jus segar dengan tambahan buah lain seperti apel atau jeruk. Bagi lansia dengan gigi sensitif, wortel bisa direbus hingga lunak sehingga lebih mudah dikunyah tanpa kehilangan banyak nutrisi. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa wortel yang dimasak sebentar justru memiliki bioavailabilitas beta-karoten lebih tinggi dibanding wortel mentah, sehingga manfaatnya bisa lebih terasa. Meski wortel memiliki banyak keunggulan, hasilnya akan lebih optimal bila dikombinasikan dengan makanan lain yang juga kaya nutrisi untuk mata. Sayuran hijau seperti bayam dan kale merupakan sumber lutein yang tinggi. Buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan stroberi kaya vitamin C yang mampu melawan kerusakan oksidatif pada lensa mata. Sementara ikan berlemak seperti salmon, tuna, dan sarden menyediakan asam lemak omega 3 yang mendukung kelembapan mata, mengurangi risiko mata kering, dan memperkuat fungsi retina. Dengan menggabungkan semua sumber makanan ini, mata mendapatkan perlindungan ganda. Wortel memberi vitamin A, sayuran hijau memberikan lutein, buah-buahan menyumbang vitamin C, dan ikan menyediakan omega 3. Efek sinergis dari kombinasi ini jauh lebih kuat dibanding hanya mengandalkan satu jenis makanan saja. Pola makan seimbang dengan kombinasi tersebut tidak hanya menjaga mata tetap sehat, tetapi juga mendukung kesehatan organ lain seperti jantung, otak, dan sistem kekebalan tubuh. Dengan demikian, merawat mata bukanlah upaya yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari gaya hidup sehat menyeluruh. Inilah alasan mengapa dapur rumah bisa menjadi pusat pencegahan penyakit. Daripada bergantung pada obat-obatan mahal atau suplemen sintetis dengan risiko efek samping, langkah sederhana
berupa pola makan bergizi seimbang adalah pilihan yang lebih aman, murah, dan alami. Dalam praktik sehari-hari, banyak kisah nyata yang membuktikan manfaat wortel bagi lansia. Seorang nenek yang sebelumnya sering mengeluhkan rabun senja, melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi jus wortel selama beberapa bulan, ia merasa lebih nyaman membaca di malam hari. Seorang kakek yang awalnya cepat lelah ketika menonton televisi, mulai merasakan perubahan matanya, tidak lagi terasa kering, dan pandangan lebih stabil. Bahkan ada pasien yang mengaku lebih bersemangat beraktivitas karena merasa tubuhnya lebih bertenaga. Bukan hanya matanya yang lebih sehat. Hal ini bisa dijelaskan oleh kandungan antioksidan wortel yang tidak hanya bekerja pada mata, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa langkah kecil dapat membawa perubahan besar. Menambahkan wortel ke dalam pola makan harian tidak membutuhkan biaya besar atau usaha rumit. Tidak perlu alat medis canggih atau perawatan mahal. Cukup dengan kesadaran dan konsistensi untuk menjadikan wortel bagian dari menu sehari-hari. Kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, bisa menjadi benteng alami yang menjaga penglihatan tetap tajam hingga usia lanjut. Pada akhirnya, mata buram bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja oleh para lansia. Dengan langkah sederhana seperti rutin mengonsumsi wortel, mengombinasikannya dengan makanan bergizi, lain menjaga hidrasi tubuh, melindungi mata dari paparan sinar berlebih, serta melakukan pemeriksaan mata, secara berkala banyak gangguan penglihatan dapat diperlambat bahkan dicegah. Kunci utamanya adalah konsistensi, karena nutrisi bekerja secara bertahap dan memberikan hasil dalam jangka panjang. Bayangkan betapa berharganya ketika seorang kakek masih bisa membaca buku kesayangannya. Dengan jelas seorang nenek tetap dapat mengenali wajah cucu yang dicintainya, atau seorang ayah lanjut usia masih bisa berjalan dengan percaya diri, tanpa takut tersandung karena pandangan kabur. Semua itu bukan hanya impian, melainkan kenyataan yang bisa dicapai jika kesehatan mata dijaga sejak dini dengan pola makan yang benar. Oleh karena itu, mulai sekarang mari jadikan wortel sebagai sahabat setia di meja makan keluarga. Jangan menunggu sampai penglihatan menurun parah, baru menyadari pentingnya makanan sederhana ini. Jadikan wortel bagian dari gaya hidup sehat, kombinasikan dengan sayuran hijau, buah segar, dan ikan kaya omega 3, lalu nikmati manfaatnya untuk mata dan tubuh. Apakah Anda atau keluarga sudah mencoba menjadikan wortel sebagai bagian dari pola hidup sehat? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan matanya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berbagai tips kesehatan lansia lainnya yang bermanfaat. Ingatlah selalu bahwa menjaga mata berarti menjaga kemandirian, kebahagiaan, dan kualitas hidup hingga usia senja.